Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus pimpinan FS3B Maulana, pengurus Masjid Al-Hijrah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita kumpul dalam rangka sama-sama menimba setetes ilmu Allah di lautan. Mudah-mudahan dengan kumpul kita ini malaikat akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, saya rada bingung tadi karena udah keseringan judulnya apaan ini. Tadi karena bacanya tadi kisah maulid, saya ngomongin maulid aja dikit. Karena kita ini kebanyakan baca mah pada hafal, ngerti mau kagak. Benar. Tadi baca kisah maulid bukan? Bukan. Itu mah pujian kepada Nabi, kisahnya mah. Karena kita anggap bahwa salawat itu kisah Nabi, bukan. Itu mah pujian kepada Nabi. Ya. Apalagi tadi nurun fauqa kulla nurin. Ada dari nurun ala, bedanya di mana? Kalau sumtu durul nyebutnya nurun fauqa kulla nurin. Tapi dalam Barzanji nurun bedanya di mana? Gue mau baca doang. Saya sekalian, makanya kita ini yang pertama kita kudu tahu dulu. Kenapa Rasulullah itu di langit namanya Ahmad, di bumi namanya? Atau yang kedua, nama Nabi itu disebut di Quran cuma 4 kali, tapi Nabi Isa 25 kali. Kenapa bisa begitu? Ini nih. Kita ambil yang pertama dulu. Kenapa Nabi itu namanya di langit itu Ahmad, kok di bumi namanya? Yang pertama bahwa kita ketahui Rasulullah itu proses penciptaannya tidak seperti kita. Kalau Rasulullah itu penciptaannya ada 3 kali penciptaan. Makanya kalimatnya basarun lakal. Rasulullah itu nggak sama. Rasul itu ada 3 kali proses penciptaan. Namanya pertama proses nuriyah. Yang kedua proses izhariyah. Yang ketiga namanya proses wad'iyah. Udah pernah dengar? Itu sering baca rawi, kan ada di rawi semua. Katanya baca kisah maulid. Ya. Baik. Jadi gimana? Allah dengan kesendiriannya. Rupanya Allah pengen dikenal. Nah kalau dia sendirian siapa yang kenal? Maka supaya Allah dikenal, dia menciptakan makhluk dari dirinya sendiri. Yang namanya nur Nabi kita Muhammad. Min nurihi nuran bihi amal. Ada nggak tuh? Min nurihi nuran bihi amal huda. Jadi dari nur Allah itulah yang nantinya nur ini menjadi huda. Nur Muhammad ini
Kapan diciptakan Nur Muhammad? Fi albaini qabla ayyakhluqa. Bahkan fal kullu minhu bil haqiqati. Di mana tuh? Di mana tuh? Rawi azab. Kalau Sarafal Anam bilang apa? Fi albaini qabla ayyakhluqa Adam. 2000 tahun Nur Nabi Muhammad itu Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Kata dalam Rawi azab, fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Hakikatnya alam ini belum ada, nur Nabi duluan. Nah, nur itu Allah ciptakan min nurillah, maka dinamakan Ahmad. Apa itu Ahmad? Kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Kalimat Allah dan Muhammad tidak bisa dipaksikan, tidak bisa dipisahkan. Maka Allah kasih namanya adalah Ahmad. Apa itu Ahmad? Hurufnya alif, ha, mim, dan dal. Betul? Betul. Mimnya kita ambil, itu namanya Muhammad. Tinggal sisa alif, ha, dal. Namanya Ahad. Jadi Ahad dan Muhammad sampai kapanpun tidak bisa dipisah. Makanya mim ba'dihi ismuhu. Kenapa Allah namakan dia di dunia ini Muhammad? Kok yang dikenal di langit namanya Ahmad? Ini saya potong aja nih. Cerita Nuri belum dulu nih. Saking Allah menciptakan nama supaya Nabi nggak bisa dihina. Kenapa? Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Kalau orang Arab tahu nggak bahasa Arab Muhammad itu artinya terpuji? Tahu mah orang Arab ya nggak? Oh, namanya juga orang Arab. Kalau bilang Muhammad pasti terpuji. Dikasih nama Rasul Muhammad supaya nggak bisa dihina. Umpama itu tukang nyolong. Siapa tukang nyolong? Terpuji. Masa tukang nyolong terpuji? Bisa nggak kira? Siapa tuh tukang bohong? Yang mana tukang bohong? Si terpuji. Lah dia nggak bisa. Lu mau ngomong bagaimana aja nggak bisa Nabi menghina Nabi. Kenapa? Karena namanya terpuji. Udah susah. Jelek banget si Anu. Siapa? Itu yang suka bohong. Siapa? Si terpuji. Lah jelek lagi misalnya. Jadi nama Allah memberikan nama Muhammad supaya tidak bisa terpuji. Nah, setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, 200 kemudian Allah tiap langit, bumi, semua tumbuhan. Terakhir dari 2000 tahun baru Nur Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam sudah ada, ini namanya proses nuriyah. Lihat lagi Rawi Sarafal Anam, halaman 19. Apa katanya? Huzminti nati mim magani Gabriel Karim. Jibril turun ke dunia. Cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bayangin, dunia segini luasnya, Jibril suruh nyari tanah segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling. Bayangin Pak, makanya Jibril turun ke dunia takut salah nyari tanah paling bagus, dia turun bawa Google Map. Takut salah soalnya. Begitu dia turun, ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Itulah sebabnya kenapa kita sholat harus menghadap. Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di. Makanya usjudu li adama fasajadu. Baik. Begitu turun malaikat Jibril, diambil itu tanah. Setelah diambil, sumatopa fil ars. Ini ada di Sarafal Anam. Kemudian malaikat Jibril bawa itu tanah, dia tawaf. Wa ghasala fi bahri tasnim, itu tanah dia cuci di sungai Tasnim. Begitu dicuci oleh Jibril, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa tadi? Menjadi. Kenapa pakai dirubah jadi cahaya? Karena Nabi adalah basarun, tetap asalnya tanah.
Kalau nabi dari malaikat, dari cahaya, dari Nabi Muhammad bukan manusia, dia malaikat. Maka proses nuriyah tadi dicuci itu tanah, berubah menjadi cahaya. Begitu menjadi cahaya, baru dibawa ke hadapan Allah. Di tengah perjalanan itu cahaya keringetan. Wa uriko, netes keringatnya. Kemudian Allah mengatakan kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya itu bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Dibawa ke hadapan Allah. Nah ini dia. Dipertemukan nur yang 2000 tahun yang lalu, nurilah. Dijadikan satu dengan nur yang asalnya dari tanah, dijadikan satu. Itu yang kita baca namanya nurun ala nurin. Cahaya ketemu, bukan cahaya di atas cahaya apa? Pernah ngelihat di atas cahaya apa? Hah? Ada di atas cahaya? Enggak ada. Ini seringkali kita terjemahkan nurun ala nurin, cahaya. Enggak ada di atas cahaya. Apa? Bertemunya dua cahaya. Begitu cahaya ini jadi satu. Lihat lagi saraf al-anam. Wa tusabbihullah diba juga ada. Wa tusabbihullah ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, itu cahaya langsung tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Begitu Nur Muhammad tasbih, wa tusabbihul malaikata bitasbih. Malaikat ngikutin tasbihnya Nur Nabi Muhammad. Itulah salah satu sebab kenapa Rasulullah derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat yang ngajain tasbihnya adalah nur Nabi kita Muhammad. Ini sebenarnya masih panjang ceritanya. Saya singkat aja. Ini ada perdebatan antara malaikat sebetulnya. Saya singkat aja. Wa wadda'a fi zuhri Adam. Barulah nur Nabi ditaruh di pundak Adam. Begitu ditaruh di pundak Adam, baru Allah berkatakan, usjudu li Adama fasajadu illa. Nah dari nur dari Nabi Adam inilah mulai pindah-pindah. Dari mulai Nabi Adam sampai ayahnya Abdullah. Ditukir dalam satu bahar tawil. Lihat saraf al-anam halaman 46. Ada kalimat bahar tawil. Tanaqalta bi aslabi arbabi su'dadi. Kadza samsu bi abrajiha tatanaqalu. Wasirta sarian fi butunin tasyarafat dan seterusnya. Nyampe nggak rawinya baca kembali? Sampai ke sini nggak? Yang di Punggol mulu sih baca rawi. Jadi nggak nemu-nemu ya. Sampai tuh, sampailah ke ayahnya Abdullah. Ini baru namanya proses nuriyah. Proses izhariyah. Lihat Rabi Diba, masih ada yang hafal nggak? Hakimun azhara badi'u hikamihi wal ajaib fi tartibi tarkibi hadhil ghawalib. Apa gitu? Khalaqamuhan wa adudan wa lahman wa jildan. Ada tuh? Hafal? Maknanya apa? Ya, pokoknya begitu dah. Allah yang maha bijaksana ingin menciptakan Nabi secara zohir dengan bentuk apa? Hakimun azhara badiwi kamil wajai pitartibi tarkibi hadhil gawali. Allah akan ciptakan Nabi dengan bentuk yang asli, cuma bentuknya gawalib. Apa itu gawalib? Makna kolbun. Kolbun itu bolak-balik. Bolak-balik itu depan belakang sama. Apa itu bolak-balik depan belakang sama? Kelise. Bapak kenal masih nggak kelise? Foto dulu pakai kelise nggak? Kalau kelise ada gambarnya nggak tuh? Ada kan? Rambutnya ada nggak? Matanya
khalaqamuhun wa adudan wa lahman wa jildan. Itu udah dilengkap, ada di kelise. Allah ciptakan Muhammad bentuknya kelise, udah ada rambut, udah ada ini, tinggal nyetak. Barulah nur ini dimasukkan ke ayah agama ke Aminah. Begitu masuk ke Aminah, maka kata Aminah, saya selama hamil wala alaman wala sikol. Perut saya nggak gede, segini-gini juga. Berat kagak. Emang ada orang hamil begitu? Ada nggak? Lah kenapa kok Aminah ada? Karena yang dihamil Aminah bukan bayi, fotokopi. Kelise. Lah kalau orang ngantongin kelise berat nggak? Kelihatan nggak? Kagak. Karena Aminah itu bukan ngantongin jabang bayi. Yang di dalam Aminah adalah zawalid. Allah udah bikin semuanya cuman dalam bentuk kelise, tinggal nyetak. Itu bahasa kita. Lu cetak lu jadi, bener nggak? Bentuk aslinya kelihatan kalau dicetak. Kalau lu cetak entar gede kecil tergantung lu. Yang penting klisenya udah ada, betul. Nah, barulah proses wad'iyah, lahirnya Nabi sajidan. Pernah ngelihat bayi lahir langsung sujud? Nah itu kok bisa? Lah kok bisa? Karena ini bukan bayi, barang cetakan, udah langsung gede. Karena melahirkan bukan melahirin kayak kita. Ini ibaratnya tinggal dicetak doang. Makanya Aminah itu ketika melahirin Rasulullah, nggak ada setetes darah pun yang netes. Emang bukan bayi biasa. Makanya Nabi kita Muhammad itu basarun lakal. Buat apa Allah menciptakan Muhammad Rasulullah? Kata Nabi, hayati khairun laka wa mamati khairun laka. Gua hidup bagus buat lu, gua meninggal juga bagus jadi contoh. Benar? Ada pernah jelek kayak Nabi udah meninggal? Hidupnya bagus, meninggalnya bagus. Kenapa? Ninggalin ilmu buat kita. Makanya alhamdulillah nih ada PS3B ya. Ngadain pengajian gini biar pada pinter. Biar pada ibadahnya bener. Sebab orang sekarang seringkali saya bilang tahu kagak paham. Bukan kagak tahu kagak paham. Kenapa bisa tahu kagak paham? Sekarang zamannya gampang. Zaman medsos, tinggal klik lu pengen tahu keluar. Tahu, paham kagak? Belum tentu. Contoh, perempuan boleh nggak berjamaah dengan seluruh perempuan? Imamnya perempuan, makmumnya perempuan, boleh nggak? Boleh. Caranya bagaimana? Oh, belum tentu pada tahu. Tahu boleh. Caranya gimana? Awas, ada kaidah berbeda. Kalau perempuan itu di dalam ibadah sholat, sautul mar'atu auratun. Suara perempuan dalam sholat aurat. Jelas hadisnya. Karena suara perempuan aurat, boleh nggak dia berjamaah? Boleh. Syaratnya imamnya nggak boleh di depan kayak laki. Imamnya harus sejajar dengan barisan depan. Kenapa? Karena suaranya aurat, nggak boleh kenceng. Di mana-mana pada sholat tarawih turunan perempuan, imamnya di depan. Yang ngajarin siapa? Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Tahu kagak paham. Suara perempuan aurat, pada tahu. Tapi giliran tarawih, imam bilang, waladolin. Tuh perempuan di belakang, amin, kenceng banget. Lah katanya aurat. Ya, yang sering saya bilang, Bapak pengen tahu tata cara sholat jenazah kan gampang. Tinggal klik di Google, keluar tuh tata cara sholat jenazah ya nggak? Dilakukan 4 kali takbir ya. Kalau yang meninggal laki-laki niatnya usolli hazal mayit. Kalau perempuan hazihil. Ada yang janggal nggak nih pelajarannya? Enggak ya? Ada. Judulnya apa? Tata cara sholat jenazah. Ngapa niatnya hazal mayit?
Kok bukan hazal jenazah? Jangan-jangan lu kagak tahu lagi bedanya mayit sama jenazah. Tahu Pak bedanya? Kok judulnya sholat jenazah, kok niatnya hazal mayit, kok bukan hazal jenazah? Tahu nggak bedanya mayit sama jenazah? Tuh kan kliknya gampang, tata cara sholat jenazah. Paham nggak? Belum tentu. Apa itu jenazah? Apa itu mayit? Orang yang meninggal namanya, benar, yang meninggal namanya, tempat bawa mayit namanya kurung batang atau keranda. Ya, yang meninggal tempat bawa mayit, ketika mayit masuk ke dalam kurung batang namanya jenazah. Al-mayitu ala na'is, mayit masuk ke dalam keranda namanya jenazah. Artinya apa? Mayitnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan makhluknya namanya mayit, kalau nggak kelihatan namanya jenazah. Betul. Makanya ketika Anda menyolatkan, lihat dulu itu mayitnya kelihatan apa kagak. Kalau kelihatan kerandanya dibuka, maka niatnya hazal mayit. Kalau kerandanya ditutup, berarti mayitnya nggak kelihatan, maka niatnya hazal jenazah. Kenapa dibedakan tertutup sama terbuka? Ya bisa jadi di dalam kurung batang bukan orang, kedebong. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa nggak kena kurung batang kosong? Ada nggak? Dia bawa dari mana-mana berat sampai sono, usoli hazal mayit, mayitnya kagak. Maka ulama membedakan, kalau lu lihat hazal mayit, kalau nggak kelihatan hazal jenazah. Makanya orang yang kalau pinter ketahuan, kalau giliran dia jadi imam sholat jenazah, begitu dilihat ada kurung batang di depannya, dia buka dikit tuh, walaupun sedikit tuh, tutupnya dibuka biar kelihatan, oh ada no mayitnya, maka hazal mayit. Bener nggak? Kita mau dibuka mau ditutup, hazal mayit, mayit dari mana lo? Benar. Ini namanya kembali lagi. Maka oleh karena itu, alhamdulillah ada kuliah subuh ini menambah pengalaman kita. Saya khawatir apa yang kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang lu kira sama orang yang tahu sama yang paham? Karena orang sekarang anggap hukum Islam udah sempurna. Belum. Kenapa kudu banyak ngaji? Karena hukum Islam belum sempurna. Yang sempurna Nabi jadi manusia. Selesai. Hukum Islam belum sempurna. Masih banyak yang harus kita gali. Contoh saya kasih tahu. Dalam hukum Islam ada nggak hak bapak angkat? Ada nggak? Ada. Bapak angkat, anak angkat nggak ada hak. Lah bagaimana? Tuh anak gua gedein, gua pungut, gua gedein jadi orang. Begitu banyak harta meninggal, masa gua yang ngerawatin kagak kebagian? Tuh hukum tuh masih ada tuh, betul. Banyak hukum yang harus kita gali. Apalagi contohnya dalam hukum Islam, anak 7 tahun boleh dinikahin nggak? Boleh. 9 tahun boleh. Tapi hukum negara mana yang lo pakai? Ayo. Secara hukum Islam, bapak boleh nggak maksa anak? Dalam hukum negara, ini yang mana yang kita pakai? Katanya waman lam yahkum bima anzala faulaika humul kafirun. Ini salah kaprah, akhirnya apa? Jadi orang teroris. Gara-gara nggak paham tentang fikih, sok menafsirkan fikih. Dalilnya waman lam yahkum bima anzala. Ini banyak terjadi teroris gara-gara salah menafsirkan. Ini maksudnya. Banyak hukum Islam itu, awas, ada yang mulai direvisi, ada yang kita gali kembali. Kata Kiai Gus Baha, masih ada sekitar 200 hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran belum tergali. Insya Allah, siapa tahu nih, jamaah dari PS3B yang bisa menggali 200 hukum fikih yang belum tergali. Amin. Masya Allah, jadi alim semua. Amin. Insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini aja, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.